Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih untuk karya-Mu yang terbesar di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk karya yang terbesar yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih, kami sungguh kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau begitu mengasihi setiap kami. Bapa, saat ini kami mau terus belajar daripada firman-Mu. Biar firman-Mu meneguhkan setiap kami, memperbaharui setiap kami ya Tuhan. Bersabdalah, karena kami perlu firman Tuhan yang menuntun jalan kami, yang menjadi pedoman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di
Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 9 Desember 2025. Saya mau ajak saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema tidak hidup untuk harta fisik. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 19-24 dan dari 1 Timotius pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-6. Izinkan saya membaca satu ayat dari Matius 6 ayat 19-21 yang berkata demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi nyengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga nyengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Perenungan kita pada hari ini saudara adalah setiap manusia memiliki kecenderungan alami untuk mengejar keamanan, kenyamanan, dan kekayaan. Dunia modern bahkan mengukur kesuksesan seseorang dari berapa banyak harta yang dimilikinya. Namun Yesus dalam Matius 6 ayat 19-24 memberikan peringatan yang tajam, yaitu jangan hidup hanya untuk harta fisik. Kita sering tidak sadar bahwa harta dunia ini bersifat sementara dan bahwa hati yang terikat pada kekayaan akan kehilangan pandangan tentang hal-hal yang kekal. Tuhan Yesus tidak melarang kita bekerja keras untuk memiliki harta, tetapi Ia menegur ketika harta menguasai hati dan menjadi pusat kehidupan kita. Renungan ini mengajak kita untuk melihat harta bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk melayani Tuhan dan sesama sambil berinvestasi dalam harta yang kekal di sorga. Pelajaran apa yang ingin disampaikan Tuhan Yesus bagi kita? Maka yang pertama, harta fisik bersifat sementara dan rapuh. Dapat saudara baca dalam 1 Timotius 6 ayat 7. Bacaan dalam Matius 6 ayat yang ke-19, Yesus menggambarkan 3 ancaman utama terhadap harta dunia, yaitu nyengat, karat, dan pencuri. Nyengat melambangkan kerusakan yang pelan tapi pasti. Karat menggambarkan hancurnya nilai sesuatu yang dahulu berharga. Pencuri menunjukkan betapa mudahnya harta hilang dalam sekejap. Kenyataannya, betapapun keras kita bekerja, semua harta fisik bisa lenyap oleh waktu, bencana, atau perubahan hidup yang tak terduga. Kesadaran ini menolong kita menilai kembali di mana kita menaruh hati kita. Apakah pada hal-hal yang sementara atau kekal? Hal kedua, menemukan harta yang lebih baik dan kekal. Saudara dapat membaca dalam Galatia 6 ayat 8 yang berkata, orang yang menabur bagi roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Matius 6 ayat yang ke-20, Yesus melanjutkan dengan perintah yang berlawanan, yang berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Harta di sorga bukan berarti kekayaan jasmani yang disimpan di tempat rohani, melainkan hasil dari kehidupan yang berkenan kepada Allah, yaitu iman, kasih, ketaatan, dan pelayanan yang tulus. Semua yang dilakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan akan memiliki nilai kekal. Menemukan harta yang kekal berarti berinvestasi pada hal-hal yang tidak dapat hilang, yaitu kasih yang kita bagikan kepada orang lain, kebenaran yang kita jalankan dalam kesetiaan, doa dan ibadah yang lahir dari hati yang tulus, pelayanan yang kita lakukan tanpa pamrih. Inilah investasi sejati yang tidak dapat rusak oleh waktu, karat, atau pencuri. Hal ketiga, hidup untuk harta yang tidak dapat binasa, yang tertera dalam Matius 6 ayat 20 tadi. Hidup yang sejati bukanlah tentang berapa banyak yang kita miliki, melainkan untuk siapa kita hidup. Yesus mengajar agar kita tidak berinvestasi pada hal yang akan hilang, melainkan pada hal yang akan tinggal selamanya.
Harta di sorga tidak diukur dari angka, tetapi dengan nilai rohani, yaitu kesetiaan, pengorbanan, dan kasih. Kita menaruh harta di sorga setiap kali kita menolong orang lain dalam nama Yesus, mengampuni, menabur kasih, dan melakukan kehendak Allah. Ketika hati kita tertuju pada sorga, kita akan hidup dengan damai, bebas dari kecemasan dunia, dan penuh sukacita karena mengetahui bahwa kita sedang membangun sesuatu yang kekal. Yesus menutup bagian ini dengan kebenaran mendalam yang dapat kita baca dalam Matius 6 ayat 21, yaitu, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Hati manusia selalu mengikuti apa yang dianggap berharga. Bila harta dunia menjadi pusat hidup, maka pikiran, waktu, dan tenaga kita akan tersedot ke sana. Namun bila Yesus menjadi harta utama, maka hati kita akan diarahkan pada hal-hal surgawi. Kolose 3 ayat 2 berkata, "Pandanglah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, Yesus mengingatkan kita untuk tidak menjadikan harta fisik sebagai pusat kehidupan. Segala sesuatu di dunia ini bisa lenyap, tetapi kasih, iman, dan ketaatan akan tetap tinggal di hadapan Allah. Demikian perenungan kita, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu dan perenungan pada hari ini yang memberikan kami kekuatan dan mengingatkan kami bahwa kami harus terus berbuat baik kepada sesama kami, supaya kami juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, supaya kami terus di dalam perjalanan hidup kami terus bekerja untuk membangun harta yang ada di sorga. Sehingga pada saatnya Tuhan, kami juga boleh berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sesuatu yang kekal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.